Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga satu di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengaut-aut PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan yang sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami meminta kepada aparat penegak hukum kepolisian untuk dapat menertibkan hukum agar berkeadilan untuk menjaga stabilitas politik nasional. Saya kira di situ, Mas. Ya, jadi Mas Seno kira-kira siapa nih sosok yang coba-coba untuk mengobok-obok Kongres PDIP, Mas Seno? Jangan-jangan dari mantan kader yang baru dipecat ini, Mas Seno? Ya, buat saya rasanya dengan apa yang sudah diputuskan oleh partai melalui sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader partai yang kami anggap tidak setia terhadap konstitusi, tidak patuh terhadap ADART, harusnya per hari ini itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak lagi merupakan keluarga besar PDI Perjuangan. Mungkin kalau beberapa bulan yang lalu masih bisa mengaku punya KTA. Tapi kalau sekarang saya rasa ini adalah bagian dari eksponen-eksponen yang bereaksi atas keputusan partai tersebut. Kami bisa pastikan bahwa internal yang lain semuanya solid, semuanya hari ini berada pada satu barisan untuk melawan upaya memecah belahan partai. Pasti dilakukan oleh orang-orang eksternal yang hari ini sudah tidak lagi bukan merupakan keluarga PDI Perjuangan, tetapi ingin untuk ikut serta mengaut-aut partai. Itu hari ini kami sedang telusuri. Ya, saya kira PDIP itu pasti tahu siapa pelakunya. Cuman karena gangguannya dianggap tidak terlampau penting, jadi dibiarkan. Beda ceritanya kalau gangguannya itu mengganggu stabilitas mereka di masa yang akan datang, pasti resistensinya akan dilakukan. Disebut namanya, siapa pelakunya, dan mungkin akan dibawa ke ranah hukum. Tapi ini karena cuma out-out, ini semacam warning. PDIP menjelang Kongres tahun mendatang harus siap siaga dengan segala kemungkinan yang ada. Tapi yang jelas ini ada semacam deteksi awal bahwa kemungkinan gangguan itu akan muncul. Baik. Masyarakat tahu, publik tahu sebenarnya siapa aktor utama, dalang utama yang mencoba untuk mengganggu partai politik yang lain ini. Menurut saya begitu, Mas, yang paling penting. Karena saya kira memang kalau mau jujur ya, sepertinya ini tentu tidak lepas dari manuver politik PDIP belakangan. Terutama dua hal ya. Pertama misalnya memecat sejumlah kadernya yang dinilai tidak disiplin, dinilai tidak lagi sesuai dengan fatsun politik PDIP, pasti menimbulkan kemarahan, pasti menimbulkan kekecewaan. Yang kedua tentu mungkin sikap PDIP yang terus menyalak di luar kekuasaan. Ini kan bisa dijadikan sebagai satu indikasi bagaimana sikap politik PDIP yang berada di luar kekuasaan. Tentu saja membuat partai ini sangat mudah untuk diganggu karena jaring pengaman kekuasaannya sudah tak sekuat seperti yang dahulu kala. Oleh karena itu bukan tidak mungkin ya PDIP itu di masa yang akan datang akan selalu muncul, bagaimana serangan-serangan itu akan selalu hadir, dan pastinya partai sebesar PDIP sekalipun akan diuji bagaimana militansi dan kesulitannya. Makanya kita lihat apakah upaya-upaya proses hukum yang dilakukan ini akan mampu mengungkap siapa aktor yang sebenarnya membuat kegaduhan dan kemudian membuat PDIP marah secara terbuka. Ya, saya kira memang ada beberapa hal yang kemudian bisa dijelaskan kepada publik ya. Ya, pertama ini tentu ujian juga bagi kawan-kawan PDIP di masa yang akan datang bahwa soal kemungkinan partai di negara ini termasuk PDIP dari gangguan-gangguan dari luar itu sangat mungkin terjadi. Kan kita melihat sepanjang tahun ini kan ada partai politik yang juga gonjang-ganjing, Mas. Misalnya Partai Demokrat kan hampir dibegal oleh pihak outsider ya dari kepemimpinan AHY. Prosesnya cukup panjang, bukan hanya secara politik, tapi juga melalui proses hukum yang cukup melelahkan, yang dalam banyak hal itu cukup mengganggu bagaimana konsolidasi dan soliditas kawan-kawan Partai Demokrat. Termasuk misalnya tiba-tiba ada ketua umum Partai Golkar misalnya mengundurkan diri tanpa sebab, tak ada angin, tak ada hujan, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk misalnya kalau mau jujur, pasca reformasi ini mungkin peristiwa politik yang pertama kali di mana PDIP itu kepengurusannya itu digugat dan dipersoalkan secara terbuka
Bahkan beberapa waktu yang lalu ada oknum tertentu yang menggugat SK kepengurusan ya, Megawati Soekarno Putri dan seterusnya itu, termasuk misalnya per hari ini sudah mulai bermunculan spanduk-spanduk bertebaran yang saya kira juga mencoba untuk memberikan delegitimasi terkait dengan kepengurusan yang sudah ada. Itu artinya apa? Soal gangguan terhadap partai politik manapun di negara ini itu sangat mungkin terjadi. Bahkan partai politik besar, partai pemenang pileg di 2024 misalnya seperti PDIP ini juga dituliskan terkait adanya gangguan-gangguan yang kemudian bisa menimbulkan gejolak politik. Oleh karena itu bagi saya ini bukan hanya soal PDIP, tapi partai-partai politik manapun di negara ini memang menghadapi situasi politik kita yang cukup rumit, memang harus siap siaga dari segala kemungkinan-kemungkinan dari gangguan dan pembegalan-pembegalan yang entah dari mana datangnya, itu akan selalu menghantui. Tidak ada yang bisa memprediksi. Tiba-tiba misalnya Partai Demokrat itu ada dualisme. Tidak ada yang bisa memprediksi. Pak Erlangga Hartarto yang misalnya mestinya ada pergantian kepemimpinan di bulan Desember, tiba-tiba harus mundur di tengah jalan. Itu kan juga peristiwa-peristiwa politik yang di luar kemampuan kita. Atau ini juga partainya Bang Aryo Bimo tiba-tiba SK kepengurusannya digugat. Belum pernah ada yang begitu-begitu. Ini kan adalah gangguan-gangguan yang entah dari mana pastinya punya intensi untuk mengganggu bagaimana partai politik tertentu itu tidak stabil, dan bahkan kalau bisa ya kepengurusannya itu didelegitimasi dan diganggu-gugat dan diganti dengan yang lain. Ini yang saya kira memang sepanjang bukan partai pemenang Pilpres, maka partai-partai di negara ini harus siap-siap di kemudian hari ada orang yang ngaku-ngaku menjadi bagian dari partai, bisa tercipta dualisme, bisa terjadi pembelahan, bisa juga terjadi gugat-menggugat terkait dengan kepengurusan-kepengurusan partai. Dan ini bukan hanya terjadi pada partai, Mas, kan hampir terjadi pada PMI, kan ada dualisme, kemudian di Kemenkumham dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya di tengah ruang gelap politik kita yang tidak menentu, ya partai tentu harus siap siaga dari segala kemungkinan itu. Tapi secara prinsip bagi saya, mestinya pola-pola semacam ini tak ada lagi di negara ini, karena kita ini sudah terkonsolidasi, demokrasi kita sudah maju, dan secara prinsip ya siapapun yang punya intensi untuk mengganggu kepentingan partai orang lain, saya kira harus dihentikan, karena ini tidak baik secara demokrasi. Kalau ingin berkuasa di negara ini, bikinlah partai politik atau bergabung dengan partai politik dan kemudian berkompetisi secara terbuka. Dan siapapun juga di negara ini, entah itu penguasa, entah itu partai pemenang pemilu, dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, sepertinya memang harus menghindari ada gejolak-gejolak internal partai yang kemudian justru menimbulkan instabilitas politik. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin, Mas, di 5 tahun yang datang partai mana lagi yang akan kena setruman dan gangguan semacam ini. Selama bukan partai pemenang gitu ya? Iya, tidak ada yang bisa mengganggu. Artinya apa? Rentan sekali partai politik kita itu diganggu oleh siapapun. Hari ini mungkin PDIP diganggu, beberapa waktu yang lalu Partai Demokrat aman. Kemudian di Golkar terjadi suksesi sebelum waktunya. Tapi kita tidak ada yang bisa menjamin ke depan ini jangan-jangan ada partai yang lain juga kan, karena gangguan-gangguan yang kemudian entah itu dari mana datangnya.